When the wave is crushing down and hope feels far from here, when the cave is cold and dark, yet your whisper says, I am near. I will not be shaken, for my faith is built on the rock that never moves. Storms may come and winds may blow, but on Christ, my firm foundation, I stand. I won't stand alone in the battle. I will walk with those you send my way. I won't close my hands in the struggle. I won't give even when I fray. Under pressure, I will not be alone. Under pressure, I will not be crushed. Under pressure, I will make it through. Exodus 14 verse 14 says, the Lord will fight for you. You need only to be still. My house is built on you, Jesus, the rock that holds in every season. You have never failed and you won't start now. Ya, khotbah atau judul tema kita bulan ini ya masih sama, yaitu when under pressure, ketika kita di bawah tekanan. Siapa yang minggu ini mengalami tekanan? Tapi apapun tekanan yang kita hadapi, orang yang kita temui, kita diperhadapkan dengan situasi dan sebagainya, itu sebenarnya mahal buat kita. Sangat mahal. Dia menciptakan situasi, senario sedemikian rupa. Kita belajar dari Yusuf kemarin, minggu lalu, untuk belasan tahun dia mengalami tekanan. Tapi ujungnya tahu bahwa dia dipersiapkan untuk hal yang besar karena dia berharga. Ya. Dan hari ini saya akan tetap melanjutkan tentang pressure dan saya nggak akan berusaha berbicara tentang tekanan yang seharusnya tidak saudara alami. Ya, tapi saya mau kita semua mengerti tekanan yang seharusnya kita alami dan kita berdamai dengan tekanan tersebut, ya, supaya kita nggak salah mengambil keputusan. Dan firman Tuhan hari ini kita baca dari kitab Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi di sini ada 3 komponen. Ya. Pertama adalah pengusahanya, yaitu Bapa di surga, dan Tuhan Yesus menjadi pokok anggur. Jadi dengan kata lain, DNA-nya atau hasil dari buahnya itu nggak pernah diragukan. Ya. Kualitas pohonnya itu nggak akan diragukan. Dan yang ketiga, kita adalah sebagai rantingnya katanya. Dan ada suatu kepentingan dari pengusaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari pohonnya. Dan katakan ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Diulang lagi, ditekankan lagi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, anything, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Judul firman Tuhan hari ini adalah Healthy Branch, Better Wine. Ya, ranting yang sehat menghasilkan anggur yang lebih baik.
Saudara, apa yang baru kita baca hari ini, sebenarnya Tuhan tuh ngasih tahu bahwa kita tuh dikasih tekanan sama Dia. Ya, kalau saudara lihat pohon anggur, ya rantingnya, ini kurang lebih kayak gini, rantingnya. Kalau dia ditanya, ya boleh next slide. Kalau ditanya gitu sama pohon anggurnya ini, capek nggak sih menahan beban anggur itu? Ya, atau ditanya lagi pohon anggur yang nggak berbuah, rantingnya yang nggak berbuah, dia merasa berguna nggak sih? Ya, dan semakin banyak buah, artinya semakin berat beban tersebut. Dan kalau semakin berat beban, berarti semakin besar tekanan. Entah kenapa, kok pohon anggur itu lebih senang malah dapat tekanan. Bukan nggak ada sama sekali tekanan. Jadi poin yang pertama yang saya mau kasih tahu adalah the more fruits, the more pressures on branch. Jadi nilai berbanding lurus dengan tekanan. The more fruits, the more pressure on branch. Jadi saat kita ikut Tuhan, ternyata Tuhan ngasih kita tekanan. Ya, saudara lihat ya, Bapak di surga tuh pengusahanya. Ya, seorang pengusaha pasti pengen dapat keuntungan. Dan pohonnya udah good quality, nggak perlu dipertanyakan karena aku adalah pokok anggur yang benar. Dan buahnya itu kan dihasilkan pada di ranting-rantingnya. Berarti tekanannya daripada siapa? Pada kita untuk menghasilkan buah. Nah, tadi saya kasih tahu di awal ada 3 komponen ya yang menjadi kunci untuk kita bisa berbuah. Pertama itu ada peranan Bapa di surga, ya, the wine dresser. Dia ada kepentingan, dia punya knowledge, dia tahu tentang timing, dia tahu tentang musim, dia tahu apa yang perlu dilakukan kepada ranting. Dan the true vine atau pokok anggur itu, dia sudah terkoneksi dengan semua resources yang ada, hanya tinggal mengalirkan kepada rantingnya. Dan sehingga supaya ranting-ranting ini bisa menghasilkan buah. Tahap yang pertama, tadi kita baca di Yohanes 5, yang kita baca Yohanes 15, ya, ada separation, ada pemisahan. Dikatakan ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi ada suatu, saya nggak mau pakai kata eliminasi sih, terlalu kasar menurut saya. Tapi kurang lebih kayak begitulah ya. Yang nggak berbuah, ya, itu dipotong, ya. Artinya mungkin ranting tersebut tadinya pernah berbuah, tapi nggak pernah berbuah lagi. Nah, cerita ini sebenarnya relevan waktu lagi Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ada satu murid namanya Yudas. Dia ikut Yesus, dia terhubung sama Tuhan Yesus, tapi nggak menghasilkan buah. Apa yang terjadi? Dia dipotong jadinya, terpotong. Ikut Tuhan, tetapi tidak berbuah. Karena ranting yang tidak berbuah itu bisa jadi waste untuk resource, energi, dan sebagainya. Makanya dipotong. Yang motong itu Bapa di surga, dia yang punya kepentingan. Karena dia pengen cari keuntungan. Ya. Dan Bapa di surga itu sayang sama Tuhan Yesus. Ya. Sayang dengan pokok anggurnya. Dan setelah masa pemisahan ini, ya, kalau kita udah ikut Tuhan dan ternyata kita masih stay, sebelumnya saya baca dulu deh di Yohanes 15 tadi ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapain? Dipotongnya. Nah, saudara saya kan jadi ranting nih. Ada pressure loh. Saya cuma mau menyampaikan hanya saya tidak perlu menambahkan, tidak perlu mengurangi.
kita sebagai ranting ada potensi dipotong kalau tidak berbuah. Jadi benar-benar nih pressure-nya daripada Tuhan sendiri. Ya. Oleh karena itu saya menyadari saudara-saudara saya itu mengalami tekanan demi tekanan dalam hidup ini, ya. Tapi kalau kita salah merespon, kita hanya merespon pada tekanan-tekanan yang sebenarnya nggak harus kita responi dengan baik, gitu ya. Tapi kita malah mengabaikan tekanan yang harusnya kita taruh pusat perhatian kita kepadanya, yaitu untuk berbuah. Karena setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Itu nggak ada pembelaan sama sekali. Surga nggak bisa ngapa-ngapain. Sama seperti garam yang katanya nggak asin lagi, diinjak-injak. Surga juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, jadi ada pressure buat kita. Dan kemudian di ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, ranting tersebut mungkin pernah berbuah tapi stop berbuah. Di sini Tuhan Yesus ngasih tahu bahwa ranting tersebut mengalami penurunan nilai. Yang tadinya fungsinya dan nilainya tinggi untuk menghasilkan buah, berubah menjadi kayu bakar. Yang mungkin gak ada nilainya lagi, digeletakkan begitu saja dan diambil orang untuk dibakar. Ada penurunan nilai. Tadinya nilainya tinggi karena ada pressure dan dia harus berbuah. Dan dia gak mau berbuah, lalu dipotong dan dibuang, nilainya turun. Dan saya mau katakan, you lose your true value without Jesus. Ya, kalau kita di luar Tuhan katanya, kita akan kehilangan nilai kita yang sebenarnya. Mungkin kita bisa mengcover atau membuat sesuatu bayangan, bukan bayangan ya, nilai yang palsu menurut saya. Kita bisa menutupinya dengan cara membeli barang-barang yang mewah, mobil-mobil yang mewah, rumah yang mewah, perhiasan dan sebagainya supaya kita mempunyai nilai. Tapi apapun yang kita lakukan, kalau kita di luar Tuhan, we lose our true value. Karena kalau kita di luar Tuhan berarti kita dicampakkan dan nilai kita turun. Ya, nilai kita turun karena kita nggak berbuah dan kita akan dicampakkan. Ini menurut saya cukup ini ya, Tuhan Yesus itu cukup keras dalam hal ini. Bahkan di pasal yang lain ya, ada suatu pohon ara yang ditanam di tengah-tengah pohon anggur tidak berbuah selama 3 tahun. Dan pengusaha yang ngomong, tebang saja. Karena apa gunanya dia ada di situ? Wow, tebang saja. Dan saya di sini, ya, saya punya fungsi yang baru untuk make sure untuk semua kita itu adalah bisa berbuah. Yang punya keinginan untuk berbuah sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Ya, saya cuma mengingatkan saudara dan saya untuk berbuah. Ada KPI, ada measure yang Tuhan pengen dapatkan dari hidup kita, yaitu tentang berbuah. Karena kalau tidak kita akan menjadi kayu bakar. Dan kalau kita baca berikutnya, ada fase berikutnya itu setelah eliminasi, ya, pemotongan, ada yang namanya pruning. Pruning itu adalah mereka yang udah mau decide, mau tinggal sama Tuhan, mau mengikut Tuhan, itu perlu dibersihkan. Nah, saudara, pohon anggur itu saat mereka udah mulai winter, itu harus dipotong. Dan disinilah masa yang kritikal menurut saya. Si pengusaha anggur itu tahu persis, dia mengenal. Nah ini ada kata kunci, dia mengenal mana yang punya potensi untuk berbuah, mana yang enggak. Makanya dia dibersihkan. Nah masalah pruning ya, itu kalau terlalu panjang juga nggak baik karena ini masalah distribusi energi. Kalau nggak di pruning, percuma energinya itu kabur kepada suatu ranting yang menghasilkan buah yang asam. Atau kalau dia nggak berbuah tapi berbuahnya kecil, makanya perlu dipotong.
Di sini adalah masa one on one saudara dengan Bapa di surga. Karena di sini dikatakan pruning itu pengusahanya yang melakukan kepada ranting. Jadi ada one on one, ada musim yang mungkin kita bilang darkness, ya. Saudara dan saya lihat kan beberapa minggu ini di Hagley Park, ya, ada bunga sakura. Sesuatu yang berbunga itu menarik perhatian banyak orang. Semua orang datang, ya. Tapi untuk masa pruning, ya, nggak semua orang mau lihat datang, karena nggak ada apa-apa, cuma botak kayak gini. Ya. Tapi inilah yang diharapkan sama Bapa di surga, bahwa kita sedang dipersiapkan di masa-masa yang nggak rame, nggak happening, cuma antara kita dengan Bapa di surga. Dan karena dia mengenal kita, dia mau potong bagian-bagian, ya, bukan saudara yang dipotong, tapi ada bagian yang batch atau cabang yang nggak harus ada di sana. Itu pekerjaan yang sulit, saudara, karena butuh knowledge. Nah, kalau saudara dan saya nggak tahu ya, saya lihat tadi ngomongin tentang pemotongan, pruning. Ada orang yang sekarang dalam masa pruning, mungkin ada nanti saat lagi berbunga, tapi ini harus kita lalui. Ya, pruning ini penting, kritikal menurut saya. Masa ini adalah masa-masa yang hidup saudara tuh kayak masa penantian sebenarnya. Karena nggak ada orang yang datang untuk taste buah saudara. Belum. Ini cuma masa penantian. Ya. Saya di-prune, saudara di-prune, dan orang di sebelah saudara juga di-prune. Gitu. Reaksinya gimana? Apakah waktu kita bilang saya mau tetap tinggal sama Tuhan, kalau kamu masih mau tinggal sama Tuhan, ini loh yang akan dilakukan. Ada pruning. Kalau misalnya kita nggak mau di-pruning, ya nanti di next season kita akan dipotong juga. Ya. Tapi inilah yang mau kita pelajari. Di ayat berikutnya dikatakan setiap ranting yang berbuah, ya, dia kenal mana yang berbuah, mana yang nggak berbuah. Dia apakan? Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Karena memang ada kepentingan dari pengusaha anggur itu untuk kita berbuah banyak. Ya. Tadi gambar yang tadi, ini adalah bentuk yang Tuhan pengen. Pruning itu adalah masa shaping atau masa pembentukan. Ya, ini yang Tuhan mau lakukan pada kita. Dia membentuk kita, dia potong bagian yang nggak penting. Maksud saya apa sih potong bagian yang nggak penting? Ya, saudara mungkin ada hal-hal di keluarga atau di mana yang dipotong gitu, yang tadinya bersinar atau melakukan keuntungan buat saudara, kemudian dipotong. Saya nggak tahu apa yang dipotong dari kehidupan saudara. Tapi kalau itu terjadi, mengucap syukur aja, itu kuncinya. Mengucap syukur, karena yang tahu dia. Saya nggak tahu kehidupan saudara loh, saya nggak tahu. Cuman pruning ini semua orang ngalamin, saya ngalamin. Cuma kita bertanya-tanya, kenapa ya? Kok ini terjadi pemotongan ya? Kok bagian ini dipotong ya? Kok mungkin dalam pekerjaan atau mungkin dalam sisi finance kok bagian di sini dipotong dulu, terus kemudian kok teman saya, circle saya yang tadinya banyak banget gitu ya, suka hangout jadi lebih kecil. Nggak tahu, apapun itu pemotongan baik untuk saudara karena saudara sedang dibentuk. Amin. Nah, masa berikutnya adalah blooming katanya. Blooming itu flowering. Nah, masa-masa ini juga kalau saudara nggak hati-hati, kalau saudara dan saya nggak hati-hati, justru ini masa yang bisa merusak buah saudara. Kenapa? Karena ada hal yang baru muncul, yaitu berbunga. Bunga ini, ya, karena pohon anggur itu nggak perlu pollinator, nggak perlu bee atau insek, nggak perlu. Dia bisa berbuah sendiri. Oke. Tapi kalau ada weather yang kencang, itu makanya dia, kalau kita buat next slide ya. Itu saudara kalau lihat pohon anggur yang sedang berbunga itu kayak begini. Ini rentan. Saudara pikir, udah mulai berbunga nih.
Semua orang memuji, udah mulai berbunga nih. Ya, justru di sini hati-hati. Karena kalau bunganya atau udah mulai berbuah, terbentuk dan terkelupas, itu membuka disease masuk. Penyakit masuk. Ya. Makanya minggu lalu waktu kita belajar tentang Yusuf itu saat berbunga, istrinya Potifar tuh ya pengen sama dia. Nah, yang kayak gini-gini tuh yang pengen apa? Burung, serangga datang beneran. Ya. Nah, ini perlu kita jaga karena kalau kita nggak hati-hati, mungkin saudara dapat suatu terobosan nih. Berbunga nih, dapat promosi. Lengah. Kita nggak tahu ternyata ini ada masa-masa tes juga seperti Yusuf. Ya, dia berbunga dan pengen dimakan, dicicipi sama bukan yang seharusnya. Karena ini belum waktunya dikonsumsi sebenarnya. Masih menunggu. Ya. Dan di sini kita harus hati-hati. Disease and pest. Ya. Makanya kalau di perumpamaan yang lain, tadi ingat gak ada pohon ara di tengah-tengah pohon anggur? Saya pernah gak bertanya-tanya, kenapa ada pohon ara di tengah-tengah pohon kebun anggur? Pernah gak kepikiran? Ngapain ya? Nah, ada salah satu strategi, ya. Ini nggak semuanya, tapi salah satu strategi. Mungkin zaman dulu ya, karena zaman sekarang kalau kita lihat ke Queenstown, pernah nggak lihat ke Queenstown lagi zamannya mau anggur itu berbunga, ditaruh net, ditutupin semua netnya tuh, jadi burung juga nggak bisa masuk. Ya. Tapi zaman dulu yang nggak ada teknologi dan sebagainya, salah satu metodenya adalah taruh pohon yang buahnya lebih gede, ya itu kayak pohon ara di tengah-tengah, supaya mereka tuh berbuah hampir sama. Jadi kalau buahnya muncul, maka burung-burung itu akan larinya ke pohon ara. Ya, jadi yang ini akan terlindungi. Ya, jadi dia berkorban. Dia berkorban untuk buah yang lain. Makanya Tuhan Yesus waktu dikasih perumpamaan itu, nih mana ini buahnya nggak ada nih. Ya, walaupun memang konteksnya berbicara tentang bangsa Israel yang dikasih kesempatan selama dia 3 tahun di muka bumi ini, kok kamu nggak menghasilkan apa-apa gitu. Maka dibilang kasih setahun lagi lah supaya bisa mungkin akan menghasilkan buah. Ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya pikir nih Tuhan salah nulis nih. Ini apapun loh dibilang, apapun. Nah, saudara harus tahu konteksnya apa. Saat kita sudah terhubung dengan Tuhan Yesus, dengan pokok anggur, firman-Nya tinggal dalam dia, goalnya adalah harus sama, yaitu tentang berbuah. Harus tentang berbuah. Dan si ranting ngomong, supply me water, supply me mineral, atau apapun yang dibutuhkan supaya aku bisa berbuah. Saudara pernah perhatikan gak Yusuf, kan dibilang selalu berhasil, bener gak? Apa yang saja diperbuatnya berhasil. Menurut saudara dia berdoa gak pada Tuhan? Oh, dia berdoa. Waktu dia menerjemahkan mimpi, yang nerjemahin dia atau Tuhan? Katanya kan dibilang, gak ada yang Tuhan bisa gak jawab. Berarti Tuhan. Nah, menurut saudara, doa-doanya Yusuf dijawab gak? Oh, dijawab. Untuk berbuah. Tapi kenapa doanya dia keluar dari penjara gak dijawab? Pasti dia berdoa dong. Percaya gak? Pasti dia berdoa. Tuhan tolong keluarkan saya dari penjara ini. Entah kenapa doa ini kok kayak nggak dijawab-jawab, tapi doa yang lain untuk orang lain tuh butuh apa? Dijawab semuanya. Untuk dia mempersiapkan dirinya untuk berbuah. Nah mungkin kalau saudara ada doa ya, fokusnya mungkin kepada diri kita sendiri dan belum terjawab, bukan berarti Tuhan nggak mau jawab. Tapi saya percaya semakin besar pengaruhnya hidup saudara, maka saudara berbanding lurus dengan waktu menurut saya. Oke. Tapi sementara ini, marilah kita buktikan ayat ini untuk kehidupan kita. Katanya kalau kita tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam aku, berarti ada exchange kan, ada pertukaran. Ada pertukaran. Tuhan yang supply, kita yang minta. Tuhan yang supply, kita yang minta. Tapi untuk apa? Untuk kita bisa berbuah. Ya, saya mau challenge hari ini. Ya,
Kalau saudara udah melewati masa terpotong, artinya saudara masih tetap tinggal, ya, dan memutuskan untuk ikut Tuhan. Pertama udah pas, yang kedua saudara sedang di pruning, ya. Dan yang sekarang yang mau saya challenge adalah, kalau emang ayat ini, karena pembuktian tuh dari Tuhan. Saya kalau ngeliat firman Tuhan tuh easy. Bagi saya tuh untuk ngeliat firman Tuhan, saya bagian melakukan, pembuktiannya itu Tuhan. Jadi kalau saya ngeliat ayat ini, saya percaya, ya udah. Nah, kalau memang saudara tahu tujuan saudara untuk apa di muka bumi ini. Nah, kalau saudara nggak tahu apa yang kita bahas dari tadi, kita ada exist itu untuk berbuah. Kalau saudara nggak tahu, saya kasih tahu. Saudara hadir untuk berbuah, untuk menghasilkan buah. Dan apapun yang saudara minta untuk berbuah, pasti dikasih. Nah, pikirin baik-baik. Karena nanti sebelum saya tutup khotbah, saudara pikirin apa yang saudara butuhkan di musim ini untuk saudara berbuah, ya, dan saudara pengen itu terjadi. Karena kenapa saya ngomong begitu? Mungkin kalau saya bilang tanpa kata berbuah, berdoa saja, ya saudara bisa berdoa liar lah, berdoa apapun gitu ya. Tapi karena saya udah kasih tahu untuk apapun yang saudara bisa berbuah, nah itu boundariesnya. Karena Tuhan yang akan bertanggung jawab, yang will provide. Banyak orang yang berdoa banyak hal ya. Misalnya berdoa, Tuhan kasih aku pekerjaan. Tuhan kasih aku pasangan hidup. Tuhan kasih aku rumah. Iya. Tapi kalau dia nggak tahu why-nya, karena ada untuk berbuah, itu bisa kita menjadi rusak. Kalau Tuhan jawab. Tapi karena sekarang kita tahu, kita sepakat, kita lagi belajar bahwa pressure ada di kita. Ya, ingat ya, pressure dari kita untuk berbuah. Tekanan itu. Tapi aku tahu kamu ngasih tekanan, tapi pada saat bersamaan aku mau kasih kamu favor. Ya, favor ke kamu supaya kamu berbuah. Minta apa aja supaya kamu berbuah. Nah, karena saudara tahu kalau saudara mau berbuah, minta. Saya mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saudara minta hari ini, ya, yang saudara minta untuk saudara berbuah, apapun itu. Ya, kalau saudara, saya nggak tahu kondisi saudara. Ini tak terbatas loh, apapun loh. Misalnya contoh, Tuhan, saya ini pengen, karena nanti kita akan bahas buahnya di terakhir. Ya, saya ingin berbuah, ya, dan saya ingin berdampak buat kerajaanmu. Tapi kalau saya pindah-pindah, ya seperti saya waktu itu dari Wellington ke Auckland ke sini, tolong saya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, coba berikan saya yang saya butuhkan. Jadi saya berdoa, dan ini ayat ini adalah bebannya di Tuhan. Kan katanya kan dibilang, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan yang akan kasih. Tapi dengan catatan apa? Untuk saudara berbuah. Ya, untuk saudara berbuah. Nanti kita doa ya. Bareng-bareng. Maksudnya saudara berdoa sendiri, tapi kita lakukan bersama-sama supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita berbuah. Dan kita akan, saya sebenarnya udah bagiin waktu di bulan Januari, ya waktu kita lagi awal-awal itu kita catat pokok doa apa kita yang mau kita doakan, ya. Dan selepas hari ini, ya. Dan kalau saudara firman ini, ayat ini digenapi dalam hidup saudara, saya pengen saudara kesaksian. Ya, janji ya, kesaksian ya. Karena ini harus mendorong menjadi encouragement semua orang itu untuk tahu fungsinya dia, bahwa kamu punya pressure untuk berbuah, tapi pada yang bersamaan Tuhan juga gak mau menekan. Dia mau ngasih pertolongan loh. Mau jawab doa kita. Ya. Bearing fruits is a direct result of relationship with Jesus. Menghasilkan buah adalah seharusnya hasil yang langsung dari hubungan kita kepada Tuhan. Karena katanya kalau kita terhubung sama Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Nah, kalau misalnya kita nggak menghasilkan buah, berarti ada yang salah. Ya, harusnya ini adalah buah itu adalah hasil sebenarnya, akibat. Bukan dari suatu usaha yang keras. Karena ranting itu dibutuhkan cuman aku pengen naruh beban loh di situ.
di diri kamu aku mau naruh beban. Ya, aku mau naruh beban. Bisa nggak kamu handle-nya? Kamu menaruh beban untuk berbuah. Karena buahnya itu kan nggak dimakan sama ranting, bener toh? Siapa yang makan buahnya? Orang lain. Dan yang fase berikutnya adalah fruitful, berbuah. Fruitful. Ya, minggu lalu kita juga belajar bahwa buahnya ini pas lagi ada buah anggur, ternyata ada proses berikutnya diperas buah anggur itu, ada tekanan di situ sehingga menghasilkan wine. Ya, tapi sebelum wine itu tercipta harus dimulai dari sini nih. Ya, rantingnya harus sehat, branch-nya harus sehat. Karena Tuhan butuh kita yang sehat. Dari hasil kesehatan kita akan menghasilkan buah dan buahnya itu kokoh. Karena kita bisa menanggung beban itu, pressure itu. Dalam ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu banyak berbuah. Dan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan itu pengen Bapa di surga dipermuliakan. Pengen banget. Tapi melalui apa? Bukan melalui dengan spektakuler. Dia menurut saya Tuhan Yesus itu bisa muncul di langit gitu ya. Atau ngasih ultimatum kepada kita. Kalau kamu nggak percaya sama aku gitu ya, matahari aku korting. Cuma 1 jam per hari. Kedinginan kita langsung semua. Ya, terus kemudian bill listrik kita langsung naik semuanya. Dan kita pikir, oh iya deh. Banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi entah kenapa, kok dia mau partner sama kita ya? Dia pengen menunjukkan kuasanya, dan dia juga pada saat bersamaan dia juga pengen ada kemuliaan melalui kita. Supaya kita berbuah. Ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu banyak berbuah. Dan demikian kamu dikenal adalah murid-murid Tuhan. Jadi the pressure is on us. Katakan sama-sama, the pressure is on me. Ya, tekanan ada di saya. Untuk apa? Untuk berbuah. Ya, Tuhan fair. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan itu fair, adil. Dia kasih tekanan buat kita untuk berbuah sebagai ranting. Pada saat bersamaan dia juga ngomong, minta apa aja. Ya. Termasuk kalau saudara yang memang suka New Zealand, saudara bilang aku mau pro PR, minta apa saja. Tapi kembali lagi, you know why-nya gitu loh. Kalau nggak tahu why-nya, cuma minta doang, emang Tuhan jin gitu. Jini, ya dikusap-kusap gitu, 3 permintaan. Enggak, kita harus menyadari bahwa dia yang Tuhan, kita yang ciptaannya. Tapi pun karena kita ciptaannya, dia mau bekerja sama-sama dengan kita. Dia mau kita berbuah. Ya. Nah, ayat berikutnya. Inilah buahnya sebenarnya. Dari saudara kalau baca pasal 15, saudara akan mendapatkan kesimpulan. Buahnya itu sebenarnya ini. Ya. Dari banyak yang semua ayatnya itu saya simpulkan, ada ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan pernah ngomong gini, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Ya, itu satu. Dengan kata lain gini, kalau saudara orangnya tuh cuek gitu. Kalau gue ulang tahun, lu jangan ngasih gue kado. Karena gue gak akan pernah ngasih lo kado. Karena gitu, ya memang dia mengasihi dirinya seperti itu. Oleh karena itu pas lagi dia mengasihi orang lain, dia melihat dari dirinya. Kalau ada orang keluarga gitu, saya tahu. Kalau saya meninggal, saya nggak datangnya juga nggak apa-apa. Karena saya juga nggak datang ke orang meninggal. Ya itu karena cara dia mengasihi dirinya sendiri seperti itu, sehingga dia mengasihi orang lain seperti itu juga. Ya. Jadi kalau saudara dan saya pengen memenuhi yang kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri, benchmarknya itu di kita sendiri. Kalau kita mau diperlakukan baik, maka baiklah sama orang. Kalau kita mau ya dicubit, ya maka kita cubit orang. Ya gitu kan, mau dicubit. Ya. Nah, tapi yang ini menarik. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Ini dia nih.
Kasih Tuhan ke kita kayak apa coba? Coba pikirin baik-baik deh. Dia mati sama buat kita, gak ada jaminannya kita ngasih dia balik loh. Ya, kadang-kadang kita juga lupa sama dia tiap hari. Ya enggak? Gak pernah berterima kasih, gak ngucapin terima kasih Tuhan. Atau dia mati buat kita, tapi kita juga masih berbuat dosa. Apakah dia ngambek gitu? Gak deh, gue batalin. Kan enggak. Nah, bisa nggak katanya? Inilah perintahku, ini buahnya katanya. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kuncinya adalah dikata, karena di ayat 13 dibilang gini, tidak ada kasih yang besar seperti seorang sahabat yang memberikan dirinya pada orang lain, artinya mati. Nah, kata mati di sini, ya kan seperti aku telah mengasihi kamu. Emang apa sih yang Tuhan lakukan untuk mengasihi kita? Mati kan, dia mati di kayu salib buat kita. Nah, mungkin kita nggak harus mati secara fisik, walaupun ada orang yang melakukan itu. Tapi maksud di sini mati adalah, setiap daripada kita ini punya sesuatu yang hidup, yang membuat kita ini bisa nggak bisa mengasihi orang lain dengan apa yang Tuhan mau. Terutama ego kita. Suami istri juga sering terjadi. Ya. Dimana ngomong maaf aja susah banget gitu. Itu kayak ngomong, dikasih, saya pernah cobain ngerjain Fanny gitu. Ngerjain dia. How to spell misalnya tree. How to pronounce T-R-E-E, misalnya tree. Oh gampang. Yang kata susah-susah gitu. Ada orang juga yang kata susah-susah. How to pronounce miscellaneous misalnya gitu. Susah kan? Terus kalau ditanya how to pronounce S-O-R-R-Y. Ya, atau misalnya kita bilang how to pronounce I-A-M-W-R-O-N-G. Entah kenapa itu sulit sekali. Mati adalah kita mematikan kehendak kita buat orang lain. Dan Tuhan bilang satu benih itu akan tetap menjadi satu benih kalau dia nggak mati. Karena untuk kita bisa menghasilkan buah, benih itu harus mati dulu. Ya, ada yang harus mati dalam finance dulu. Ada loh orang-orang susah banget untuk finance. Wah, hitung-hitungan tuh. Ya. Tapi kalau itu udah mati, pasti akan ada kehidupan yang baru di dalam keuangan. Saya juga ngalamin. Waktu saya kerja pertama kali di Singapura, megang dolar. Wah, dolar Singapura. Dagu saya langsung begini. Wah. Liburan pertama ke Indo, dolar. Yeah. Tapi Tuhan izinkan saya untuk mengalami kematian dalam keuangan. Sehingga saya bisa melihat keuangan itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Akhirnya Tuhan izinkan terjadi, akhirnya saya mati dalam keuangan dan Tuhan kasih kehidupan yang baru. Lucu ya, cara Tuhan untuk bekerja itu paradoks. Katanya kalau kamu mau naik, kamu harus turun. Kalau kamu mau berbuah kehidupan baru, kamu harus mati dulu. Ya. Dan saya banyak dengar kesaksian kalau di orang anak-anak muda di care group gitu ya. Saya dengar dia nggak pernah ngalamin kesulitan keuangan karena waktu lagi masa SMA dan sebagainya dia udah mati duluan hal itu. Ini bukan hal yang sulit bagi dia untuk mendapatkan uang tuh, favor tuh gampang banget. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan dalam mengasihi sama kita? Saudara, kecenderungan kita ya, kita tuh suka komplain. Ih, kenapa sih dia ada di situ? Kita komplain keberadaan orang lain di sekeliling kita, kok ada dia ya? Kenapa dia harus ada di lingkungan ini? Kenapa sih? Instead of complaining, bisa nggak kita give thanks to God gitu loh. Makasih loh buat Ray yang ada di sini. Ya, terima kasih loh buat Chevelyn. Ya, terima kasih loh buat Ko Ervin. Bisa nggak kita ngomong say thank you walaupun sebenarnya keberadaan kita satu sama lain mungkin bisa saling menggesek. Ya, melatih supaya kita mati, supaya ini terjadi nih, buah ini.
supaya aku seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, ingat nggak tadi? Favor. Apapun yang kamu minta pasti akan diberikan. Tapi buahnya ini. Nah, bisa nggak sepakat? Suami istri bisa nggak sepakat? Aku akan mengasihi kamu apapun jadinya kamu. Itu agak sulit. Pernikahan kita berdua mengalami perubahan, terutama dari saya sendiri, terutama dari saya. Itu saat saya belajar untuk mati terhadap ego, walaupun saya belum mati terhadap ego completely, tapi saya tahu bahwa ini harus dimatikan. Dan ada banyaklah situasi bahwa kalau button itu dipencet, ya setiap daripada kita punya button sebenarnya, red button yang dikatakan do not touch, gitu, do not press. Nah, entah kenapa kalau itu dipencet, itu kita langsung berubah, jadi wow, menyerang, berubah jadi sesuatu yang saudara nggak pernah lihat. Saudara kan nggak pernah lihat saya secara dekat. Belum pernah ngelihat saya berubah jadi megaloman, wah, gitu. Tapi setelah saya mengerti prinsip kematian dan kehidupan, kalau kita mau ada suatu kehidupan di keluarga kita, kuncinya cuma ini, mengasihi dengan cara apa? Mati. Jadi orang mati gimana sih? Dicubit, bangun gitu? Kan enggak. Dikelitikin? Kan enggak. Dimaki-maki juga enggak. Ya. Dan karena saya belajar untuk mati, akhirnya ada kehidupan yang baru dan kita enjoy the journey. Dan saya mau berharap kita semua mengalami bisa enjoy your life gitu. Karena ini kata kuncinya. Kalau kita bisa mau mengasihi satu sama lain, apapun yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Ya, saya sudah mau selesai. Kita aku jadi ini loh, tiba-tiba blank banget sama Michelle. Iya loh. Aku bisa ngeliat tiba-tiba blank ngeliat Michelle. Ya, seperti yang saya bilang, saudara, hari ini tuh saudara datang gak kebetulan. Ya, saya kasih tahu. Saya waktu lagi mempersiapkan ini kemarin dan hari ini, Tuhan, boleh nggak tadi yang ayat yang tadi dong? Yang ayat 7. Ayat 7. Ya, coba renungkan ini baik-baik. Kita baca sama-sama lah ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara ada dalam Tuhan? Sudah ada ya? Sudah terhubung dengan Tuhan? Sudah lewatin? Dan firman-Nya tinggal di dalam saudara dan saya. Karena ini adalah fase sebelum berbuah. Ya toh, benar gak? Mintalah apa saja yang kamu minta dan maka kamu akan berbuah sebenarnya. Ini konteksnya seperti itu. Kalau kita baca di Yohanes 15. Mari kita berdoa sekarang. Dan saya sudah menjabarkan tentang berbuahnya itu. Berbuahnya itu berhubungan dengan orang lain. Maukah saudara mati, ego saudara, aku, untuk ada kehidupan yang baru? Dalam parenting, dalam hubungan ayah dengan anak, dalam hubungan kita bergereja, bersosial, pekerjaan. Mau gak kita mati, aku bisa meninggalkan hakku dan belajar, ya udah kayak Yusuf. Ini gak dibayar loh. Kerja sebagai sama Potifar gak dibayar. Sebagai kepala penjara gak dibayar. Dia udah benar-benar mati. Udahlah, gak apa-apa lah. Dia doain apapun, ayat 7, Yusuf doain. Tuhan tolong supaya ternaknya Potifar banyak. Berternak banyak. Pohon anggurnya supaya berbuah banyak. Tolong dong supaya apa yang kulakukan berhasil. Jadi tempat kepala penjara, Tuhan tolong aku supaya aku bisa memanage tawanan-tawanan ini. Berhasil. Semua kata itu berhasil. Tapi dia berdoa, Tuhan
lepaskan aku dari penjara. Terus saudara ngambek sama Tuhan. Nah, jangan. Karena ada suatu tujuan yang lebih besar. Nah, tapi sekarang ini kan kita mau berbuah. Apapun yang saudara perlukan, entah saudara butuh financial breakthrough, saudara butuh teman, saudara butuh kesehatan, ya. Ini kalau saya doa tiap hari, saya berdoa untuk kesehatan, untuk saya bisa menjalankan fungsi saya. Itu doa saya di atas segala-galanya. Tuhan berikanlah saya kesehatan supaya saya bisa melakukan fungsi saya. Karena kalau saya tergeletak, sulit saya ngantar anak-anak saya, sulit saya untuk bisa one on one, sulit saya untuk bisa ngajar, sulit saya untuk mempersiapkan ini dan sebagainya. Berikan saya kesehatan, saya bilang. Itu doa saya. Nah, saya nggak tahu apa yang saudara butuhkan karena Tuhan sudah menolong saya. Kan seperti saya bilang, mungkin saudara nggak seperti saya. Saya nggak mikirin lagi yang namanya harus bulan depan di rumah siapa ya, harus kemana nih ya, atau nyari pekerjaan apa, kan enggak. Saya sama saudara kita berbeda. Cuma pasti ada permintaan saudara yang saudara lakukan tapi untuk berbuah. Apapun itu, kita bangkit berdiri, mari kita doakan sama-sama. This is the best moment, the right moment. Ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan gak ngasih minta 2, 3 atau hal-hal tertentu. Dia cuma ngasih boundaries. Apapun yang kamu lakukan untuk kamu bisa berfungsi, ya, menuju fase kamu berbuah, apapun akan diberikan kepadamu. Saudara butuh wisdom, hikmat untuk para students, untuk bagaimana bisa melihat situasi, pertanyaan, dan saudara bisa punya hikmat untuk menjawabnya dan dikasih pengertian. Apapun itu di musim saudara, kita minta. Mari kita berdoa sama-sama. Saya kasih waktu saudara untuk 2 menit berdoa. Saudara berpikir, sesimpel itu kah? Semudah itu kah? Oh, saya mau kasih respon. Don't make it complicated. Tuhan bilang, minta. Gak ada yang lain. Sesimpel itu. Karena sesimpel itu. Karena saudara tahu, saudara menjadi ranting yang perlu berbuah. Ada pressure, Tuhan tahu ada tekanan di depan sana. Dan dia mau ngasih favor buat saudara. Supaya saudara bisa melalui, menjalani ini semua. Apapun itu, apapun itu, apapun itu. Bapa di surga, Kau sudah mendengar. Bahkan sebelum kami semua mengutarakan doa kami, Kau tahu apa yang kami butuh. Tapi ini kami Tuhan, permintaan kami, Kau sudah mendengar masing-masing. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terjadi di ayat ini dan Kau mengabulkan apa yang umat-Mu ini minta. Your people ask to bear fruits.